Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati Bu Dr. Marsofiati, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Kearsipan Digital. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Srojiski dengan NIM 171242031 dari Prodi Administrasi Pengetahuan Digital. Di sini saya ingin mengatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah kearsipan digital. Pertama-tama dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, arsip digital, identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dengan dan diselamatkan oleh negara. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan baik dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamisasi sistem kearsipan diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Yang C, bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Yang D, bahwa ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan yang perundang-undangan sebagai perlu diatur sebagai komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri. Bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini pada dasarnya belum bersifat terpadu, sistematik, dan komprehensif yang semuanya tidak terpaksa dari pemahaman dan pemahaman umum terhadap arsip yang masih terbatas dan skrip oleh berbagai kalangan termasuk di kalangan penyelenggaraan negara. Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Kearsipan. Bab 1 Ketentuan Hukum Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, kearsipan adalah hal yang berkenaan dengan arsip. Kedua, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi pemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip vital yang keempat, arsip vital adalah arsip yang berkeberadaannya merupakan persyaratan berdasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Yang kelima, arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Yang keenam, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Yang ketujuh, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna, kesejahteraan, telah habis pretensinya, dan berketerangan dipermainkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Yang pengamatan arsip. Selanjutnya ada bab 2, maksud tujuan, asas dan ruang lingkup. Pasal 2 Undang-Undang ini dimasukkan untuk memberikan kearsipan hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Pasal 3 penyelenggaraan kearsipan tujuan untuk pertama, menjamin penciptaan arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta ANDRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan tercapai sebagai alat bukti yang sah.
Yang ketiga, menjamin terwujudnya pengolahan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 4, penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan A. Kepastian hukum, B. Keautentikan dan kepercayaan, C. Keutuhan, D. Asal-usul, E. Aturan asli, F. Keamanan dan keselamatan, G. Keprofesionalan, ke Forest Prevention. Ini itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.